Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid daraini amin ya rabbal alamin. Bab menerangkan tentang adabud du'ai wa fadlihi. Pada malam hari ini kita akan membahas atau mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, bab adab dan fadilah berdoa. Imam Al-Ghazali memulaikan bab ini dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ayat ini maknanya kira-kira, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika kalau hamba-hambaku bertanya secara langsung kepadamu wahai Rasulullah tentang diriku, fa inni qarib, maka saya, firman Allah, maka aku akan dekat. Apa makna yang bisa kita pahami, pelajaran yang bisa kita ambil? Kata-kata wa iza, jika. Misalnya jika kita belajar, jika anak-anakku belajar pasti lulus. Kalau tidak belajar tidak lulus kan? Kapan lulus? Kalau atau jika anak-anakku belajar. Nah, dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka aku akan dekat. Berarti kalau kita tidak bertanya, hamba-hamba Allah tidak bertanya kepada Rasulullah tentang Allah, maka Allah jauh. Kapan Allah akan dekat sama hamba-hambanya? Jika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bertawassul kepada Allah melalui perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan hidayah kepada umat lewat perantara Nabi. Padahal Allah Maha mampu memberikan hidayah kepada umat manusia tanpa melalui perantara Nabi Muhammad, tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Tapi salah satu hikmah Allah mengutus Nabi, Allah mengutus malaikat Jibril supaya kita paham bahwa Allah tidak butuh perantara, tapi Allah menggunakan perantara itu. Maka kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, jangan sombong, jangan kita sia-siakan perantara yang telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita balik menggunakan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin sesuatu dari kita sebagai makhluk, Allah gunakan perantara Nabi Muhammad. Maka kita pun kalau ingin sesuatu dari Allah, mari kita hormati perantara yang Allah sudah siapkan untuk kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Selamat datang, ahlan wa sahlan Ustaz. Lupa saya bawa dia. Udah saya beli hari ini. Tapi lupa tuh yang bawa dia, mohon maaf nih.
Nah, kapan Allah akan dekat sama hamba-hambanya? Kalau hamba-hamba itu bertanya atau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa satu orang. Doa satu orang. Coba perhatikan. Ujibu da'watad da'i, mufrad, dia satu orang. Itu pun iza, kalau satu orang ini meminta, idza da'ani, kalau dia minta kepada saya. Siapa yang dimaksud dengan satu orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ujib? Ujib artinya saya akan kabulkan sesuai permintaan. Misalnya pelungguh minta tanggal 23 besok Allah berikan rezeki berupa mobil merek Pajero Sport misalnya. Ternyata besok tanggal 23 Allah berikan mobil merek Pajero Sport sesuai permintaan, itu namanya Allah telah mengijabah doa kita. Sesuai permintaan. Paham niki Bapak Ibu? Nah, Allah berfirman, ujibu, saya akan berikan sesuai permintaan ad-da'i, da'wat ad-da'i, doanya satu orang yang meminta kepadaku. Idza da'ani, kalau dia memohon kepadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku yang banyak itu bertanya kepadamu tentang diriku, aku akan dekat dan aku akan mengabulkan doa-doa mereka. Enggak. Allah tidak berfirman, ujibu da'watahum, saya akan kabulkan semua doa orang-orang yang meminta kepadaku. Enggak. Saya akan mengabulkan secara langsung sesuai permintaan satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita ya orang biasa yang tidak dikenal sama orang-orang dalam, para pejabat, kita bikin proposal, contoh, buktikan. Kemudian pergi pelungguh ke kantor gubernur lewat jalur umum. Pasti proposal pelungguh akan ditumpuk-tumpuk bersama proposal-proposal yang lain di atas meja. Yang belum ditentu sebulan, 2 bulan, belum tentu dibaca, belum tentu diperiksa. Tapi kalau pelungguh bertawassul melalui perantara orang dalam, misalnya orang dalam itu siapa? Siapa yang dekat sama gubernur, wakil gubernur? Suaminya wakil gubernur, Pak Rijal misalnya. Nah, pelungguh mau ngajukan proposal lewat Pak Rijal, suaminya Bu Wagub. Segampang itukah? Belum tentu juga, harus lewat perantara Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Badrun, yang dikenal, yang dihormati, yang diperhatikan oleh Abi Rijal selaku anggota DPR dan suami dari wakil gubernur. Kalau kita lewat orang dalam, lewat perantara, insya Allah bahkan belum tentu dibaca proposal itu. Kalau sudah Tuan Guru yang minta, pasti dikasih. Walaupun belum dibuka, belum dibaca proposal itu. Apa yang sudah minta? Ini nih, oh gampang nih. Bisa dipahami nih? Nah, kenapa kalau kita yang awam, yang tidak dikenal, tidak mudah proposal kita diterima, sementara contoh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Badrun mudah masuk, mudah diterima, mudah cair, karena beliau dikenal, dekat dan diperhatikan karena dekat sama orang dalam. Jadi bagaimana supaya proposal kita yang kita ajukan kepada Allah, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala cepat diperkenankan?
Kita harus melalui perantara orang yang dekat sama Allah, para kekasih Allah, para wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Nah, ayat yang lain yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam bab ini juga termasuk ayat yang ke-60 surat Ghafir. Apa bunyi ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Ud'uni, ajukanlah proposal kepadaku," firman Allah. Memohonlah secara langsung kepadaku, firman Allah. Astajib lakum. Berbeda astajib sama ujib. Beliau tidak mengatakan ud'uni ajib lakum atau ud'uni ujibukum, tapi astajib. Nah, ada perbedaan antara doa yang diistijabah oleh Allah dan doa yang diijabah oleh Allah. Ini penting kita sama-sama paham. Ada doa yang mujab, ada doa yang mustajab. Apa bedanya? Kalau doa yang mujab, doa yang diijabah oleh Allah adalah doa yang dikabulkan persis sesuai dengan permintaan. Kalau doa yang mustajab atau doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa-doa kita yang dikabulkan tapi tidak persis sesuai permintaan, tapi sesuai kebutuhan. Paham Bapak Ibu? Beda sesuai permintaan dengan sesuai kebutuhan. Mana lebih bagus? Mana lebih tinggi? Doa yang diijabah atau doa yang diistijabah? Sama-sama bagus karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara zahir bisa saja doa yang mustajab itu lebih baik daripada doa yang dikabulkan sesuai kebutuhan. Kadang-kadang lebih baik daripada doa yang dikabulkan persis seperti yang kita minta. Misalnya pelungguh minta, ya Allah mudah-mudahan di rumah tiba-tiba ada 2.000. Ternyata betul ada 2.000. Itu doa yang mujab, yang diijabah sesuai permintaan. Ada orang minta, berikan saya uang 2.000, Allah kasih 100.000. Itu namanya doa yang mustajab. Tidak sesuai permintaan tapi sesuai kebutuhan. Bisa lebih, bisa kurang, bisa ditunda, bisa diganti. Itulah doa yang mustajab. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa saja, apa saja minta kepadaku, saya akan istijabah doamu. Saya akan kabulkan sesuai kebutuhanmu. Artinya apa? Setelah kita berdoa jangan protes, karena Allah akan kasih sesuai kebutuhan, bukan sesuai permintaan. Karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Hujan nih? Hujan? Oh, air penuh. Air apa? Air awan penuh. Kalau air awan yang penuh hujan berarti. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jangan pelungguh protes. Yo, kan Allah minta. Itu kekurangan kita kalau baca terjemahan. Itu hikmahnya Allah turunkan Al-Qur'an pakai bahasa Arab, bahasa surga. Kalau pelungguh buka terjemahan, apa artinya ayat niki? Dan Tuhanmu berfirman, berkata, berdoalah, mintalah, memohonlah kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadamu. No. Kalau itu yang pelungguh pegang, akan protes pelungguh. Ya Allah, mudah-mudahan besok misalnya anak saya lulus PNS, tahu-taunya tidak lulus dia besok. Yo ya Allah, mana janjimu? Nah, itu biasanya protes timbul karena kita nggak paham. Allah tidak berfirman ud'uni ujibukum atau ajib lakum, tapi Allah berfirman astajib lakum. Doa kita
Siapapun yang berdoa, yang awam, dari kalangan orang awam, kalau kita ajukan proposal kepada Allah, wajib doa kita diistijabah, wajib. Apa artinya istijabah? Dikabulkan sesuai kebutuhan. Bisa jadi Allah kasih lebih, bisa jadi kurang, bisa jadi diganti, bisa jadi ditunda, diganti dengan yang lebih baik. Contoh, pelungguh punya anak masih kecil, masih SD. Kebetulan pelungguh punya saudara polisi atau suami polisi. Anak yang masih SD ini, ina katanya belikan saya pistol kayak pistol ama, kayak pistol mami, kayak pistol bapak. Nah, kalau pelungguh berikan sesuai permintaan, celaka anak ini. Dia bisa membahayakan dirinya, bisa membahayakan orang lain. Nah, sebagai bentuk kasih sayang, perhatian pelungguh kepada anak yang minta pistol beneran, bagaimana caranya mengabulkan? Belikan pistol mainan, dikasih pistol pengganti yang lebih baik sesuai kebutuhan, sesuai umurnya. Itu namanya istijabah. Keinginan anak kita diistijabah oleh kita sebagai orang tua. Misalnya anak kita minta, belikan saya pistol beneran. Kita tidak belikan dia apa-apa. Kita nabung. Kita cari rezeki, nabung. Kemudian uang itu kita pakai sekolahkan anak kita di kepolisian. Berarti itu termasuk istijabah. Kita tunda keinginannya. Kemauannya kita kabulkan, tapi dalam bentuk istijabah, artinya kita perkenankan tapi ditunda ke saatnya, pada saatnya nanti. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Pelungguh ke dokter, ke apotik misalnya, jangan dokter, ke apotik. Pak, saya sedang sakit kepala ini. Terus apa mau sida, kata apotekernya, kasih saya obat merek Diapet. Padahal yang kita alami sakit otak, yang kita minta Diapet. Kalau apoteker ini orangnya bijaksana, pasti dia tidak kabulkan sesuai permintaan. Dia akan kasih obat sesuai kebutuhan. Apa keluhan sida? Sakit otak. Kenapa sih dan minta Diapet? Itu mau saya. Sebagai apoteker yang bijak, dia akan kasih obat yang lain, Panadol, Paramex, apa kek, Bodrex dan lain-lain. Jangan protes. Ya, saya minta ini kok dikasih ini. Paham nggak? Begitulah kita yang bodoh ini minta kepada Allah. Mudah-mudahan saya ini, ternyata Allah tidak kasih. Jangan protes, karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah yang tahu. Allah maha bijaksana. Itulah artinya astajib, doa yang diistijabah. Istijabah, doa yang mustajab, artinya apa? Doa yang dikabulkan sesuai kebutuhan. Silahkan sendiri. Misalnya pelungguh minta, ya Allah, mudah-mudahan nanti jam 9 pas turun hujan. Betul, jam 9 pas turun hujan. Berarti doa pelungguh apa? Mustajab atau mujab? Mujab. Kalau sesuai permintaan mujab. Ya. Tapi kalau tidak sesuai permintaan, mustajab. Tapi sesuai kebutuhan. Dan yang tahu kebutuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lanjutan ayatnya? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Satu ayat ini. Berdoalah. Ini perintah untuk berdoa, perintah untuk buat proposal. Allah perintahkan kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, berdosa. Paham ini? Berdoa itu kita berhizib, ya, kita kumpul berdoa,
rame-rame, berjamaah, bikin halaqah, baca qasidah mumparijah, baca doa pusaka, bukan bid'ah, tapi justru dapat kita pahala mengamalkan perintah Allah, ud'uni, berdoalah. Ini kan perintah. Apa lanjutan ayatnya? Innal ladzina yastakbirun, orang-orang yang sombong, an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau beribadah menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wajib masuk neraka dalam keadaan hina dina. Yuk, apa hubungannya kesombongan dengan berdoa? Allah perintahkan kita berdoa. Kalau tidak mau berdoa, dianggap sombong. Allah senang kita berdoa memohon kepadanya. Itu bukti kita ini adalah hamba yang miskin, yang lemah, yang butuh sama Khaliq, sama Allah. Bukti kita tawaduk, bukti kita merendah diri di hadapan Allah, kita banyak-banyak berdoa. Tidak peduli doa kita dikabulkan atau tidak. Kesalahan besar kalau pelungguh berdoa dengan tujuan supaya dikabulkan, semata-mata supaya dikabulkan. Makanya bagus Bapak Maulana Syekh tradisikan kita setiap malam Jumat hiziban. Paham tidak paham apa doa yang kita baca, yang penting berdoa sudah sesuai permintaan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah, berarti doa itu termasuk ibadah. Walaupun pakai bahasa Sasak, walaupun pelungguh berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah mudah-mudahan kami sekeluarga dijauhkan dari corona. Itu kan kebutuhan. Tapi dapat kita pahala, termasuk ibadah. Orang yang tidak mau berdoa dianggap sombong. Sholat itu saja secara bahasa artinya doa kok, doa. Kita sembahyang itu dari awal sampai akhir itu doa semua. Rabbighfirli warhamni. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kama shallaita ala sayyidina. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Mil'us samawati ila akhir, semua doa. Dan ada beberapa ayat lagi lain yang beliau nukilkan, tapi saya cukup mengutip dua ayat yang tadi. Tapi ada juga sih menarik juga kita bahas, ada ayat juga dinukil oleh Imam Ghazali dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ayat ini turun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk berdakwah. Bapak Ibu, mari kita berhenti menyembah berhala. Mari kita beriman hanya kepada Allah semata. Mari sama-sama kita beribadah menyembah Allah saja. Hanya satu yang kita sembah. Hanya Allah saja yang Tuhan. Itu dakwah Nabi di awal-awal. Nah, ada seorang musyrik, ada orang kafir menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan sujud, mengulang-ulang kalimat ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim dalam sujud. Ya Rahman ya Rahim. Orang kafir dengan Rasulullah mengucap ya Rahman ya Rahim. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam sujud boleh, yang sunnah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, boleh juga baca yang lain-lain.
Justru kalau mau berdoa, sujudlah tempat mustajab. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Sasak, tapi dalam hati tidak boleh diucap. Batal sholatnya. Paham Bapak Ibu? Kalau mau diucapkan, belajar dulu bahasa Arab. Ya, harus pakai bahasa Arab supaya tidak batal sembahyangnya. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Sasak, boleh bahasa Indonesia, tapi disebutkan hanya dalam hati. Nah, Rasulullah dijumpai dalam sujud mengucap ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Apa kata orang kafir nih? Astaga, ternyata Muhammad ini ngaku-ngaku hanya menyembah satu Tuhan. Nabi Muhammad ini sibuk mengajak umat untuk menyembah satu Tuhan, sementara dia sendiri memanggil dua nama Tuhan, Rahman dan Rahim. Ya Rahman dan Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Rahman dan Ya Allah yang Maha Rahim. Salah paham orang kafir ini. Turunlah firman Allah ini dalam surat Al-Isra. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana. Kalau berdoa memanggil nama Tuhan, silahkan firman Allah. Ud'ullah, panggillah nama ya Allah. Aw ud'ur rahman, atau panggillah dengan mengatakan ya Rahman. Ayyamma tad'u, dengan nama apa saja. Falahul asmaul husna, silahkan panggil Allah dengan nama apa saja, karena Allah memiliki asma husna yang anak-anak kita semua hafal. Rahim, Malik, Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Jabbaru, ya Mudakabbiru, ya Khaliqu, ya Bari'u, ya Musawwiru ila akhirih. Nah, itu saja. Pindah kita ke adab berdoa. Imam Al-Ghazali mengatakan wahiyya asyaratun, adab berdoa itu ada 10. Panjang sekali, tapi saya akan bacakan satu saja. Setelah itu sila yang mau bertanya boleh bertanya, yang tidak mau bertanya silahkan kita tutup sama-sama dengan baca doa pusaka. Apa adab berdoa? Imam Ghazali menyebutkan ada 10. Yang pertama, an yatarassada li du'aihi al-awqat asy-syarifah, mencari waktu-waktu yang mulia, cari waktu yang bagus. Misalnya Pelungguh bikin proposal, tujuannya ke Bapak Gubernur. Pelungguh ke Mataram jam berapa? Habis sembahyang maghrib. Sampai di sana dilarang, di stop sudah sama satpam. Mau kemana? Mau antar proposal ke gubernur. Besok datang, yuk. Gubernur sudah janji akan memenuhi, akan memikirkan umat, masyarakat, akan memajukan ekonomi, kesejahteraan. Apa? Mana janji Pak Gubernur? Beliau janji akan bantu kami. Ini saya datang bawa proposal. Ya bukan sekarang waktunya, ini waktu istirahat, waktu tidur, bukan jam ngantor. Besok pagi. Paham gak nih Bapak Ibu? Nah, kita ngajukan proposal aja, cari waktu yang bagus, cari waktu yang tepat. Begitu juga dengan berdoa, memohon kepada Allah. Doa itu sifatnya mutlak, kapan saja boleh, kecuali di WC, kecuali saat sedang cebok, kecuali pada saat sedang berhubungan suami istri. Ya, ada adabnya. Cari waktu-waktu yang mulia. Ya, seperti hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, ya, bulan Ramadan, hari Jumat, waktu sahur. Waktu-waktu yang baik. Waktu tahajud, waktu hujan turun. Loh, ini hujan kan? Bukan ya? Yo, kenapa dibiarkan bunyi? Bocor? Kok terus tetap dia bunyi? Jangan-jangan bocor dari bawah nih.
doa yang salah satu tempat waktu mustajab itu pada saat hujan turun, pada saat azan dikumandangkan. Jadi pas muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan saya murah rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya diizinkan poligami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan saya pakai. Pokoknya jangan jangan sia-siakan kesempatan muazin azan, karena di saat muazin azan itu doa kita diistijabah oleh Allah. Istijabah, ingat ya, diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat mustajab, tempat-tempat di mana Allah buka pintu langit. Artinya pelungguh tidak desak-desakan ngajukan proposal, cepat dia nyampe, langsung dipelajari, disurvei, ini sesuai kebutuhan apa tidak sama malaikat. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Nah, sudah sampai di situ aja dulu ya. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Pertama, yang namanya doa itu terkadang mustajab, dikabulkan sesuai kebutuhan. Kadang doa kita mujab, diijabah, artinya persis seperti sesuai dengan permintaan. Mana lebih baik diijabah atau diistijabah tergantung, semuanya kita serahkan kepada Allah. Allah memberikan kita, karena Allah Maha Bijaksana, tahu apa yang terbaik untuk kita di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Kemudian kita berdoa tidak harus kita berdoa semata-mata supaya segera cair, terserah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya. Kita berdoa semata-mata untuk ibadah, mengamalkan firman Allah, ud'uni, berdoalah. Kemudian kita juga mengetahui bahwa adab berdoa itu ada 10, baru satu yang kita baca, yaitu mencari waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang mustajab, seperti tengah malam, pada saat turun hujan, di saat azan, dan pada waktu kita ziarah makam para wali, di ziarah makam Nabi, itu juga waktu-waktu mustajab. Banyak sebenarnya. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 10, 8, 9, 10. Tidak ada pertanyaan. Itu artinya alhamdulillah semua paham. Itu artinya penjelasan saya jelas insyaallah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa pusaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa zaka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man sata. Rabbana ya zal jalali wal minan unsyuran liwa nahdatil wahfazanha daiman minal fitan wahdiyar rijalaha alas وانصرنهم في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواءنا واحفظنا دائما من الفتن واهدي الرجال على وانصرنهم في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة
واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصر ما إن أميري على معاش وعلى ذريتي وباطني أمررت كفا سبحت فيها الحصى وروت البش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني والظاهر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وروت الجيش معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري. الفاتحة.